Sebelum kita lanjut videonya, tekan tombol subscribe-nya dulu yuk. Udah, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Makasih. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan kami setelah sekian lama, Sekian purnama nih. di mana channel kita? Di mana lagi kalau bukan di Zona Galau. Tempat dimana kalian bisa mencurahkan isi hati, keluh kesah, atau sekedar sharing pengalaman cerita-cerita galau. Kalian hear me, heal me. Yeay. Oke, apa kabar nih semuanya? Kita tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Stop, udah. Satu aja. Jadi sekarang kita mau ngapain nih? Seperti biasa lah. Sebelumnya kita tanya kabar dulu ya, apa kabar semuanya? Karena udah lama banget nih kita nggak ketemu. Mudah-mudahan sehat selalu. Lanjut. Amin. Aduh. Jadi sekarang kita dapat kiriman cerita nih teman-teman dari seseorang yang mengirimkan lewat email Zona Galau. Betul Katanya banget. pengen banget diceritain sama kita, sama kami. Gitu. Iya, udah lama banget nih kita nggak ceritain cerita-cerita kalian. Nah, kali ini kita akan menceritakan lagi cerita galau kalian. Nah, kali ini tentang rumah tangga juga, tentang kisah percintaan, dan yang paling menyayat hati adalah tentang poligami. Wah, sensitif sih kalau tentang poligami ya. Kita perempuan-perempuan pasti tidak ingin dipoligami. Iya. Wahai lelaki, jangan poligami. Jangan bahas itu, sensitif soalnya Jangan memang ya. ada di Kehidupan nyata. Di sekitar sekitar teteh. bukan. Bukan. Sudah tertera kan? Itu soalnya udahlah nggak usah dibahas. Lebih lanjut lagi. Dia bilang mbak ya. Iyalah. Dimarahin loh. Iya, dimarahin sama editor. Beh. Oke. Jadi Ceritanya sih galau, tapi kita nggak usah galau-galau. nggak usah lah ya. lah. Langsung aja Kita dengerin aja ceritanya. kita Selamat. bacain aja cerita. Kok kita dengerin? Let's go. Selamat Mendengarkan. Seharusnya aku tidak menerima pinangan itu. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang menikah dengan seorang lelaki beda kota denganku. 25 tahun pernikahan kami memang penuh liku-liku, terutama bagiku yang sekarang sudah menginjak usia parubaya. Aku sudah memiliki 3 orang anak, di mana mereka semua sekarang sudah dewasa dan sudah bisa memilih bagaimana kehidupan mereka ke depannya. Anakku yang paling pertama sudah bekerja. Anakku yang kedua juga mulai aktif dan sibuk mencari kerja. Di samping memang hobi otomotif dari kedua anakku yang tidak bisa aku larang-larang. Anakku yang paling bungsu baru saja masuk sekolah menengah atas. Agaknya memang aku lebih nyaman bersama mereka dibandingkan dengan suamiku yang juga ayah dari anak-anakku sekarang. Mungkin ada benarnya praaksara di awal. Aku seharusnya tidak menerima pinangan itu. Semua diawali dari perkenalanku dengan seorang pria di Bandung semasa aku kuliah dulu. Pertengahan tahun 90-an. Wajahnya menarik, sikapnya lembut, penuh tawa, dan terlihat sopan sekali. Aku mulai menyukainya ketika ia menjadi ketua senat di kampus kami. Semenjak saat itu, kami mulai dekat, dan singkat cerita, ia mulai meminangku. Walau memang beberapa kawan-kawanku sudah memperingatkan aku untuk tidak tergiur begitu saja oleh sisi luar seseorang. Selain memang kami berdua berasal dari daerah yang berbeda, namun apa dikata, kadung cinta sudah bergeming. Aku manut saja menerima pinangannya saat itu, dan kami kemudian menikah. Pernikahanku berjalan dengan normal-normal saja, sederhana tanpa banyak sesuatu yang mewah yang kami pakai untuk pernikahan kami. Selepas pernikahan, suamiku kemudian meminta izin kepada ayahku untuk membawaku ke daerah tempat ia tinggal.
yang mana hal itu akan menjauhkan aku dari orang tuaku. Dengan yakin, ayahku setuju dengannya. Asalkan anak perempuannya dijaga dengan baik. Singkat cerita, aku menurut dengannya untuk tinggal di luar kota. Hingga pada akhirnya, kami dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu dan menggemaskan, yang aku beri nama Rasna. Saya lucu. Lucu. Walaupun saat itu bisa ku bilang kehidupan kami sangat pas-pasan. Tinggal di rumah mertua emang sulit, mendapatkan rezeki pun dari hasil berjualan sabuk saja aku sudah mensyukurinya. Tak apa, aku percaya bahwa rezeki seseorang suami akan diridhoi oleh Allah jika istrinya ikhlas dan ridho atas apa yang dikerjakan oleh suami. Aku cukup mensyukurinya karena melihat keluarga kecilku bahagia. Aku merasa itu adalah karunia Allah yang paling besar. Nah itu, wanita masih bisa memilih, menerima. Menerima apa? Menerima materi. Iya, menerima berapapun materi yang dikasih gitu. Jadi kalau masalah hati, masih bisa nerima juga ternyata. Ada sebagian. Yang kuat. Lanjut ya, sedikit demi sedikit keuangan suamiku mulai bangkit dan membaik. Ia kemudian diterima bekerja di suatu perusahaan distributor pakan peternakan. Alhamdulillah, aku anggap sebagai imbalan kesabaran dari kesabaran kami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal tahun 2000-an, kami mulai memikirkan untuk pindah rumah dari rumah mertua dan membeli rumah sendiri. Alhamdulillah akhirnya terwujud. Setelah kami pindah, kami mulai menata kehidupan kami yang baru. Suamiku sekarang sudah menuju kepada titik mapan. Anak pertama kami mulai kami sekolahkan di salah satu sekolah taman kanak-kanak terbaik di sana. Namun seiring waktu berjalan, aku merasakan hal-hal yang mengganjal di hati ini. Satu waktu, suamiku mengajak anakku yang pertama ke kota Bandung. Entah urusannya apa membawa anak berusia 5 tahun menuju Bandung tanpa membawa istri. Aku tidak curiga sama sekali. Mungkin memang ia ingin mendekatkan diri kepada anak sekaligus kunjungan kerja bersama supaya dari tempatnya bekerja. Karena memang salah satu destinasi wisata keluarga yang sering kami kunjungi di Bandung adalah Kebun Binatang Bandung. Jadi aku tidak pernah menaruh curiga sedikit pun saat itu. Tapi entah kenapa hati ini begitu tidak tenang. Bukan karena aku iri sama suamiku, hanya mengajak anak pertamaku. Namun ini lebih ke feeling seorang istri yang entah kenapa tiba-tiba ada. Walau saat itu sebetulnya aku bisa saja melarang mereka, namun apalah aku yang ingin mencari surga dengan tidak overprotective terhadap suami. Setelah kemudian, suami dan anak pertamaku pergi berdua pagi itu, aku melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Guys, lumayan panjang nih ceritanya, dengerin terus ya sampai akhir, karena ini ceritanya cukup menarik. Lanjut. Rasa tidak enak di hati semakin kuat ketika sore tiba. Menjelang maghrib, aku tidak tenang. Rasanya selalu gundah dan tidak enak. Bahkan untuk menyiapkan makan malam pun rasanya moodku berantakan. Walau akhirnya aku paksakan karena suamiku berjanji pulang selepas Isya ke rumah. Sesuai perkataannya, ia betul pulang setelah Isya. Dengan kondisi anak pertamaku yang tertidur pulas di pangkuannya. Kami kemudian memindahkan ia ke kamar, dan aku mengobrol berdua dengan suamiku selepas makan malam. Kutanyakan mengenai pertemuan dengan supplier, ia menjawab lancar tanpa kendala. Beberapa kali memang ada sedikit perdebatan dengan supplier tersebut, namun akhirnya supplier menyetujui harga yang diberikan nantinya. Lalu kemudian aku kembali menanyakan kegiatan suamiku dengan anakku di Bandung. Ia menjawab dengan penuh delegasi. Karena menurut suamiku,
Karena menurut pengakuannya, ia mengajak anakku bermain di Bandung Supermall BSM sebelum menjadi Trans Studio Mall seperti sekarang. Dan membelikan tas serta pensil warna di pusat perbelanjaan Kings. Aku kemudian mempercayainya karena buktinya memang saat itu anakku membawa sebuah tas yang isinya adalah pensil warna. Namun entah mengapa sebelum tidur, gundah hati ini tidak juga hilang. Aku mencoba untuk membiasakan diri dengan perasaan itu dan menjadikan hari-hariku lebih dekat bersama anak pertama. Menjemputnya di sekolah, bermain di rumah, mendidiknya dan mengajarkannya dengan ilmu agama. Hingga pada suatu waktu aku menghadapi takdir dari Tuhan yang betul-betul membuat jantungku bergetar. Satu hari, anakku tiba-tiba menghampiriku dengan polos ia bercerita kepadaku. Mamah, kakak waktu ke Bandung ketemu sama ibu sama teteh loh. Kakak naik komedi putar di sana sama teteh. Terus kakak dikasih tas sama pensil warna buat kakak belajar menggambar. Seketika aku merasakan sesak dan kaget luar biasa. Siapa ibu dan teteh yang ia maksud di Bandung? Tidak mungkin anak usia 5 tahun bercerita dengan mengarang dan bercerita semaunya. Kemampuan kognitif anak usia 5 tahun tidak akan sejauh itu berbohong. Dan aku meyakini itu. Dengan segala kekuatan untuk mencoba tenang, aku mulai mengorek informasi dari perkataannya. Kakak Rasna, kakak coba ulangi, kakak waktu ke Bandung sama ayah ketemu sama siapa? Kakak ketemu sama ibu sama teteh. Celotehnya dengan polos. Kakak Rasna, kakak lihat ibu seperti mama enggak wajahnya? Tanyaku. Enggak, mama bukan ibu kok. Kakak naik mobil sama ibu sama teteh kok. Celotehnya lagi. Kakak jujur ya sama mama, kakak lihat apa lagi di sana nak? Tanyaku lebih dalam. Waktu main mobil-mobilan, bongkar, kakak lihat ayah sama ibu. Tapi kakak nggak suka ayah sama ibu. Kakak mau pulang aja sama mama. Tapi kata ibu nanti kakak dibeliin tas sama krayon. Anakku bercerita dengan polos. Dengan penuh sesak dan kaget, aku menahan air mataku. Aku masih tidak menyangka bahwa anak usia 5 tahun akan bercerita tiba-tiba seperti itu kepadaku. Yang dimana aku percaya anak tidak akan pernah berbohong, terlebih usianya masih kecil. Dadaku semakin sesak ketika aku tahu bahwa tas dan krayon yang dibawa anakku pulang itu adalah bukti dari sesuatu yang lain. Tubuh ini serasa disambar petir dan dihantam gelombang besar. Di ruang tamu aku duduk terkulai lemas dan memeluk anakku. Seketika, Sabar bu, jangan nangis ibu. tangisku pecah dengan kencang ketika aku memeluknya. Feeling gak pernah bohong ya. Perempuan tuh memang. Feelingnya kuat. Lanjut. Mama, kenapa kok mama nangis? Itu adalah kata terakhir yang aku dengar sebelum kemudian aku tidak menyadari apa-apa lagi. Pingsan. Aku tersadar beberapa waktu kemudian suamiku beserta beberapa orang tetangga telah ada di samping kasur. Aku melihat anakku yang matanya sembab, kemungkinan karena menangis. Ya, sepertinya aku pingsan setelah itu. Atau saat itu aku pikir mungkin aku memang bermimpi. Namun sepertinya apa yang aku alami ini adalah bagian dari kenyataan. Ketika aku duduk dan suamiku memastikan aku baik-baik saja, semua akhirnya kembali pulang. Suamiku bertanya, apa yang terjadi? Namun aku menunda waktu untuk menceritakannya sebelum anakku tenang. Aku memilih untuk menjawab pertanyaan itu selepas anakku tidur nanti, agar dia tidak melihat kedua orang tuanya bertengkar. Malam itu, selepas anakku tidur, aku kemudian menceritakan apa yang terjadi siang tadi. Lihat malu.
Lanjut ya. Mas, anakmu cerita kalau di Bandung dia ketemu sama ibu dan teteh. Mas tolong jujur ya sama aku. Mereka Enggak. siapa? Enggak. Mereka siapa, Mas? Tahu. Aku bukan mas-mas. Salah. Jangan nuduh aku. Tatapan suamiku berbeda dengan jawaban ketika bicara. Aku yakin ada yang disembunyikan dariku. Karena perasaanku berkata bahwa anakku berkata jujur. Malam itu kami berdebat panjang, tapi tidak menemukan konklusi apapun. Di satu kesempatan, suamiku menenangkanku kembali, agar aku tidak mempercayai ocehan anak kecil. Namun tidak bagiku, aku tetap percaya pada cerita itu yang keluar langsung dari mulut anakku. Tadi dulu di pas dulu teh. Dari tadi nih nggak ngeliatin. Udah, 1, 2, 3. Anak memang tak bisa berbohong hingga pada akhirnya ia meninggalkanku tidur di ruang tengah. Menyisakan pertanyaan dalam hatiku, apakah betul ia jujur padaku atau apa yang ia ceritakan tadi hanya akal-akalan saja. Kehidupan kami berangsur normal kembali setelahnya, walaupun hatiku semakin hari malah semakin tidak karuan. Aku tanyakan kepada pendengar atau penonton Zona Galau di sini, Zona Galau semua, wanita mana yang tidak tahan jika diperlakukan dan salah? 1, 2, tawa diam. 1, 2, 3. Aku tanyakan kepada pendengar atau penonton Zona Galau semua, wanita mana yang tidak tahan jika perlakuan dan perkataan suami tidak sesuai dengan apa yang aku percayai dari omongan jujur dan polos seorang anak kecil? Tidak ada. Namun, waktu itu aku mencoba kuat dan menjalani hidup dan tidak memikirkan apapun. Hingga akhirnya berpura-pura nggak ada apa-apa gitu ya. Sakit banget. Saya emosi. Maaf. Hingga akhirnya aku ternyata hamil anak kedua. Itu hebatnya loh. Berantem hamil lagi. Sedang hamil berada lagi. di posisi yang sakit, tetapi Iya, wanita tuh. Aku pikir inilah awal dari kebahagiaanku kembali. Namun ternyata salah. Ternyata tidak. Hamil anakku yang kedua benar-benar tidak bisa aku lupakan begitu saja. Rasa bahagia yang aku harapkan berubah menjadi neraka panas yang menyiksa. Saat usia kandunganku baru beberapa bulan, suamiku jadi jarang ada di rumah. Ia lebih sering ke Bandung, katanya untuk urusan pekerjaan. Namun entah kenapa hati ini tidak percaya begitu saja dengan apa yang ia ceritakan. Aku yakin sekali ada yang ia sembunyikan dariku dan keluargaku. Sekali lagi, coba kawan-kawan Zona Galau bayangkan bagaimana rasanya menahan sendiri rasa sakit dan gundah ini. Tidak ada orang yang bisa diajak cerita karena aku tidak ingin keutuhan keluargaku yang aku anggap sebagai aib ini jadi konsumsi publik atau orang banyak. Aku juga tidak mungkin menceritakan sedihku pada orang tuaku di kampung, karena aku tidak ingin mereka bersedih juga. Suatu siang ketika usia kandunganku menginjak usia 5 bulan, seseorang menggedor pintu rumah dengan sangat tidak santai. Duk Gak santai gitu. ya. Woi, buka! Dengan teriakan lantang ia menjerit dan mencari-cari satu nama, yaitu nama suamiku. Siapa orang ini? Kenapa marahnya begitu bersemangat sekali? Kemudian aku membukakan pintu. Terlihat seorang perempuan di depanku dengan wajah memerah dan emosi yang tinggi. Ia meneriakiku dengan lantang. Heh! Maaf. Kamu pasti Sarah kan? Saya Sika. Iya. Iya. Anda ada apa? Ada urusan apa dengan saya ini?
Dan ngapain Anda marah-marah di depan pintu rumah saya sekarang? Anda tahu sopan santun nggak? Kataku membela diri. Kamu nggak berhak dapetin Budi. Tahu nggak? Manusia macam apa kamu ini? Nggak berhak buat dapetin Budi. Hardiknya padaku. Seketika aku merasa lemas. Mungkinkah ia yang dia maksud dengan ibu yang dikatakan anakku beberapa waktu yang lalu? Iya. Mohon maaf, urusanmu dengan suami saya apa ya? Saya nggak merasa kenal kamu dan kamu juga nggak berhak ada di depan rumah saya sekarang dengan teriak-teriak seperti orang gila. Balasku sambil menahan sesak dan berat perutku, karena akan jadi bahaya ketika seorang ibu hamil kehilangan kontrol emosinya. Asal kamu tahu ya, saya ini istrinya Budi. Kamu lihat sendiri ya, kamu berani-beraninya tinggal enak di sini di rumah sendiri sementara saya di rumah tinggal terus sama orang tua. Hardik yang keras kepadaku. Mohon maaf ya Bu, Anda sudah tidak sopan teriak-teriak di depan rumah. Saya datang kemari hanya untuk marah-marah. Anda tahu, saya sedang hamil, jadi tolong sekarang lebih baik Anda pergi dari sini. Balasku lebih keras sambil menahan tangis yang sudah tak kuat lagi ku berdua. Ingat ya, ingat nama saya. Nama saya Yani. Ingat itu, saya bakal terus datengin kamu sebelum kamu menyerahkan Budi dari kamu untuk saya. Teriaknya sambil melangkah keluar pergi. Seketika beberapa tetangga yang melihat kejadian itu datang dan menenangkan, namun tak berani menegur wanita itu yang sedari tadi membawa keributan. Aku hanya bisa menangis pasrah. Yang bisa kulakukan saat itu hanya membela diri dan mempertahankan diriku sendiri. Sementara anak pertamaku belum pulang dari sekolah. Beberapa tetangga menanyakan siapa gerangan wanita itu. Namun karena aku malu, aku menutupinya dan aku hanya bilang itu orang asing dari debt collector yang menagih hutang suami. Masih ditutupin aibnya. Padahal udah mengkhianati. Selang beberapa waktu wanita itu kembali datang dengan pertanyaan yang sama dan terus menerus hingga anak kedua lahir. Di saat yang sama suamiku juga jadi jarang pulang. Wah udah nggak kuat lagi nih. Kamera Baca. nggak kuat, kita keluar aja. Iya. Kamera Tambahin tangan kamera. Aduh guys, Buka. capek guys, hostnya capek jadi kita minum dulu. Baca. Mang minum bang. Makasih Mang. Nih minum dulu Bu. Aduh ya, makasih. Minum dulu ya guys. Kita capek guys. Hilang dulu. Kita mabok. Astagfirullahaladzim. Sana guys. Tawa dong guys. Enggak, sebenarnya bukan gak sanggup, capeknya, Gak hatinya apa. guys. Kita minum air, biar nanti air matanya keluarnya banyak gitu. Dilanjutin ya Lanjut. sama Saya Sika. lanjut. Tapi sebelum lanjut lagi teman-teman ke ceritanya, karena ceritanya masih banyak, jangan lupa subscribe dulu channel kita, like-nya jangan lupa juga, dan ikut komen siapa tahu punya pengalaman yang sama dengan cerita yang sekarang. bener. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Waktu untuk kami mengobrol pun sulit, karena aku sedang hamil besar dan suamiku selalu pulang agak malam. Aku sempat menanyakan kejelasan perihal siapa wanita itu sebelumnya. Sebetulnya. Lagi. Waktu untuk kami mengobrol pun sulit, karena aku sedang hamil besar dan suamiku selalu pulang agak malam. Aku sempat menanyakan kejelasan perihal siapa wanita itu sebetulnya. Yang aku tahu dan aku yakini, wanita bernama Yani ini memang orang yang sama yang anakku pernah bilang.
dan sebut dia sebagai ibu. Itu artinya suamiku selama ini telah berselingkuh, atau bahkan mungkin sudah menikah lagi dengan Yani tanpa sepengetahuanku. Namun, pertanyaanku lagi-lagi tidak membuahkan konklusi yang jelas. Ditambah, aku sedang hamil tua. Dan aku tidak ingin proses kelahiranku nanti menjadi beban berat karena aku stres. Ibu hamil tidak boleh stres. Dan aku harus menguatkan diriku demi Rasna, anak pertamaku, dan calon cabang bayi yang lahir nanti. Aku harus kuat. Pada akhirnya, lahirlah anak kedua kami. Aku memberikannya nama Nizar, Dedek Nizar. Kini, keluarga kami bertambah. Aku, suamiku yang tidak jelas itu, Rasna, dan Nizar. Bersama bernaung dalam satu ikatan rumah tangga yang sebetulnya lebih baik aku saja yang single parent. Namun, karena Rasna dan Nizar masih tergolong anak-anak dan membutuhkan asuhan dari kedua orang tuanya, aku betul-betul berpikir 100.000 juta kali untuk bercerai dari Budi, suamiku. Sebuah keputusan yang sulit itu. Ya mungkin kalau masih pacaran sih gampang ya, kalau tinggalin. Tapi kalau udah berumah tangga untuk memilih untuk pisah itu berpikir 1.000 kali. Karena ada anak. Aku hanya mampu memendam rasa ini tanpa pernah bilang pada siapapun, termasuk kedua orang tuaku di kampung. Aku bersujud setiap malam, berharap Allah memberikan solusi dan kekuatan kepadaku untuk menghadapi semua. Karena kalian tahu, aku tidak sanggup menahan ini sendirian. Jika bukan karena anak-anakku, aku pasti sudah mengalami depresi parah. Ketika Nizar berusia 5 bulan, Yani datang kembali. Seperti biasa, dengan wajah emosi dan nada yang keras kepadaku. Menanyakan tanggung jawab suamiku terhadapnya. Yang belakangan aku ketahui, ternyata suamiku dan Yani memang benar-benar telah menikah. Itu artinya, semua dugaanku benar. Selama ini bahkan, Yani sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dari hasil hubungannya bersama suamiku. Gamin berarti kan? Aku sudah tidak kuat. Baiklah, saya harus kuat seperti ibu. Iklan dulu. Biar gak sedih-sedih banget. Soalnya sebenarnya kalau udah berumah tangga ya pasti terbawa emosi. Emosi. Karena saya punya ibu, punya teteh. Tidak mau teteh sama ibu saya mengalami ini. Tapi semoga kuat ya ibu. I love you. Sabarnya tingkat tinggi. Mantap. Lanjut lagi ya. Sudah lama aku tahan rasa sakit ini. Hingga akhirnya aku tumbang juga. Belakangan aku sering mengalami sakit kepala yang tidak tahu dari mana asalnya. Aku harus mengurus Rasna dan Nizar seorang diri. Dengan menghadapi kenyataan bahwa suamiku selalu pulang malam. Tapi herannya, suamiku ini salah satu orang yang rajin ibadahnya. Dan termasuk orang yang kuat agamanya. Tapi, ketahuilah teman-teman zona galau, itu tidak jadi jaminan mutlak jika dalam hatinya ternyata masih ada rasa untuk memadu kasih dengan wanita lain. Memang, Al-Quran menuliskan itu dalam kalamnya. Namun, aku pernah bertanya pada Ustadz di sebuah majelis.
Al-Quran menuliskan ayat tersebut dengan asbabun nuzul. Dalam hal ini adalah sebagai tantangan berat bagi laki-laki untuk berlaku adil, seadil-adilnya terhadap istri-istrinya. Yang semua kita sepakati bahwa manusia tidak akan bisa menandingi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun hasil yang ia dapat dan berapapun istri yang ia nikahi. Maka dari itu, untuk kalian para laki-laki, ini ada pesan ya, untuk berpikirlah berjuta-juta kali. Tuh. Berpikir sebelum bertindak. Asik banget nggak tuh? Lanjut guys. Ngomong apa? Tahu saya juga. Ini udah ingin mencapai klimaks nih guys. Sabar ya guys. Kembali kepada benang merah. Setelah beberapa waktu, tepatnya ketika Rasna sudah menginjak kelas 2 SD dan Nizar sudah berusia 2 tahun. Suamiku dinyatakan bangkrut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah kami disita oleh pihak bank dan kami terpaksa harus kembali mengungsi ke rumah mertuaku, yaitu keluarga dari suamiku. Namun, ternyata bukannya berbalik, tekanan demi tekanan aku dapatkan setelahnya. Terlebih setelah aku mengetahui ternyata aku hamil anak ketiga. Ya, kehamilan anak ketigaku ini aku habiskan di rumah keluarga suamiku, yang dimana hal tersebut menjadi neraka selanjutnya bagiku. Suamiku, seperti biasa, pergi untuk berbisnis. Entah benar atau tidak, aku tak mau berpikir banyak, karena lagi-lagi, ibu hamil tidak boleh stres. Selama hamil anak ketigaku, aku merasakan beberapa kali cobaan bertubi-tubi datang kepadaku. Di mana Rasna ternyata mengalami pembulian dari anak-anak kawan-kawannya di kampung sekitar. Nizar yang hampir tenggelam di kolam pemancingan milik ayah mertuaku. Dan aku, yang semoga saja ini hanya perasaanku, diperlakukan kurang mengenakan oleh keluarga suamiku. Di mana dalam hal ini, aku mencoba menceritakan semua yang terjadi kepada mereka. Namun aku tidak menemukan konklusi apapun dari mereka. Yang aku sayangkan adalah mengapa mereka mau menikahkan lagi suamiku dengan wanita lain. Keluarga mereka, terutama ayah dan ibu dari suamiku, tidak mungkin tidak tahu atas pernikahan suamiku dengan Yani. Bahkan hingga Yani memiliki anak hasil hubungan suamiku dengannya, bukan? Karena aku yakin, seyakin-yakinnya, mereka tidak mungkin tidak menjadi saksi pernikahan suamiku dengan wanita lain. Aku mencoba mencurahkan itu kepada ibu dan ayah mertuaku. Namun mereka hanya bisa menilai bahwa itu sudah keputusan Budi. Budi juga berjanji kepada kami. Stop dulu. Dia orang Bandung, kok jadi Jawa? Kan saya orang Jawa. Maaf. Oke, balik lagi. Ibu mertuanya bilang, itu sudah keputusan Budi. Budi juga berjanji kepada kami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Baik. Bualan macam apa itu? Namun, karena aku sadar aku di sana hanya numpang tinggal, aku lagi-lagi hanya bisa menangis dan menangis. Menahan sakit hati yang sudah kadung kurasakan. Kadung artinya apa teh? Terlanjur. Oh, terlanjur. Terlanjur
mencintai. Maaf guys. Maaf guys, fales. Bener juga, ya Allah. Sedih saya. Nangis lagi dari kuping. Astagfirullah. Nggak ada curhat. Parah guys. Ada astagfirullahaladzim, udah mau klimaks nih. Sedih. Lagi sedih. Sedih ya. Itu kita. Iklan dulu. Kurang keras. Aduh ya ampun. Astagfirullahaladzim, udah makanya ini lagi sedih tapi jangan terlalu sedih guys. Stop. Emosi. Stop ya. Lanjut. Lanjut nih. Rasanya jika waktu bisa kuputar, lebih baik aku pulang saja ke kampung bersama ayah dan ibuku di sana. Aku rela jika aku harus jadi single parent untuk Rasna, Nizar, dan anak ketigaku nanti, walau tanpa asuhan dari suami. Namun sialnya, aku terjebak di sini. Pernah suatu waktu, puasa Ramadan tahun 2004, sebelum anak ketigaku lahir. Aku yang sedang hamil besar, anak ketigaku terlambat bangun untuk sahur. Dan parahnya, tidak ada satupun dari keluarga mertuaku, baik adik-adik dari suamiku, sekalipun mengetuk kamar dan membangunkanku. Sudah terlalu. Udahlah, pergilah. Hai. Nggak. Lempar deh saya emosi. Keren gak aja? Tapi kalau di puasa gitu bukannya harus bangunin ya kan? Sahur. Kan nanti nggak pas sahur. Puasanya gimana dong? Ya, udah. kalau nggak ada orang mah ya aja ya. Iya kan? Udah. Udah. Nggak boleh komentar negatif. Mungkin lupa. Iya kali. Iya kali. Ya udah. Jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Dan aku bahkan tidak sempat memasak. Dalam kondisi hamil besar, aku mencoba menghampiri meja makan. Namun di sana hanya ada 1 telur ceplok dan 1 perkedel dengan 1 saset kecap. Aku meringis. Aku tidak tega kepada anakku Rasna yang sedang belajar puasa. Dengan berat hati, aku bawakan nasi, telur, dan perkedel kecil tersebut untuk Rasna. Sementara aku, tidak apa, minum air putih saja bagiku sudah cukup. Saat hamil anak ketigaku, suamiku jarang sekali menjenguk aku dan anak-anak kami di rumahnya sendiri. Pulang ke rumah paling 2 minggu 1 kali. 2 kali mungkin. Dan itu pun tidak lama. Bahkan pada saat anak ketigaku lahir, yang kemudian aku namakan Dede Ahmad, suamiku terlambat datang dan diberitahu. Bukan tempe. Tempe batu. Ini ngelawak aja nih guys. Lagi sedih tuh penonton tuh. Diberitahu. Pokoknya tempe. Kan lagi sahur ya. Pengen kasih tempe biar kenyang. Lanjut. Yang mengazankan Ahmad saat itu adalah Rasna. Wih, keren banget nih dedeknya. Anak pertamaku. Bukan suamiku. Untuk biaya persalinan pun, aku harus tanggung sendiri. Tanpa sepeser pun bantuan dari keluarga suamiku. Yang pada akhirnya, aku cicil kepada bidan desa, yang tentu saja aku harus menanggung malu itu semua. Kini, keluargaku bertambah lagi. Aku, suamiku, Rasna, Nizar, dan anak terakhir, Ahmad. Lanjut? Lanjut dong. Suatu hari, once upon a time, aku sedang mengganti popok Ahmad yang sekarang baru berusia 2 minggu. Aku merasakan feeling yang betul-betul tidak nyaman. Sama seperti apa yang kurasakan ketika aku mengetahui suamiku menikah dan memadu kasih
dengan Yani. Aku tak tahu kabarnya dia dan anaknya bagaimana. Aku lebih mementingkan bagaimana aku mengurus Rasna, Nizar, dan Ahmad dalam pangkuanku sekarang. Lagi-lagi, perasaan itu datang. Hingga pada akhirnya, suamiku dalam satu kesempatan pulang dan datang kembali ke rumahnya untuk menjenguk. Pada waktu itu, entah apa aku juga lupa, dan entah bagaimana, aku juga agak sedikit lupa. Yang aku ingat prosesnya adalah kami kembali berdebat panjang soal sesuatu yang tidak asing. Yang membuat aku betul-betul kecewa, marah, sedih, dan depresi di saat dan di waktu yang bersamaan. Ternyata, selama aku hamil Ahmad, anak ketigaku, suamiku yang jarang pulang ke rumah, ternyata bermadu kasih dengan wanita lain lagi di luar sana bernama Mara. Gak kuat aku. Pulang aja aku. Kok gak di ini? Apa? Di ini Cegah. dong. Cegah. Ya udah deh. Coba teh. Jadi Jangan, Ai. jadi Telat. bisa emosi nih. Lepas. Oh, sendiri. Kirain pegangin. Aku. Dan kita kayak istrinya gak ada guys. Baru gitu. Lepas. Garing. Oke lanjut ya guys. Dimana hal itu belakangan aku ketahui setelah melihat foto mereka berdua secara tidak sengaja di ponsel suamiku. Wah, ada lagi begini. 3 guys, poligami. Sabar ya. Istrinya 3. Sabar. Oke, Lanjut. Lalu, ketika aku bertanya kembali kepada keluarga suamiku, ternyata selama ini mereka mengiyakan dan merahasiakan hal tersebut kepadaku. Gemes kan? Sama. Kenapa sih kayak gitu? Aku sudah muak dengan hal ini. Belum selesai nih guys. Ini lagi belum. klimaks. Aku sudah muak dengan hal ini. Hampir saja aku hilaf dengan merobekkan nadiku dengan pisau dapur. Tapi aku ingat Rasna, Nizar, dan Ahmad yang semua masih kecil. Dan aku pun takut dengan ganjaran dosa besar yang Allah beri nanti di akhirat jika aku bunuh diri. Oh no! Aku betul-betul tidak siap dengan itu. Tapi di saat yang sama, aku juga tidak ingin hidup menderita seperti ini. Aku benar-benar kalut, kecewa, marah, dan gila. Di mataku sekarang, suamiku dan keluarganya tidak ada beda. Mengapa tega-teganya mereka merahasiakan ini kepadaku? Setelah Yani, suamiku, menikah sebagai istri keduanya, Mara sekarang ada dalam pusaran kehidupannya sebagai istri ketiga. Sabar. Sampailah aku pada satu titik nadir. Lagunya Tidak Bersari. Kita nyanyi dulu. Nggak mau, jangan. Males. Oh, belum. Lanjut aja lah. Mau nyanyi? Enggak. Ya udah. Lanjut ya guys. Siapa? Yang nanya. Oke. Aku memutuskan pulang. Membawa Nizar dan Ahmad saja. Pulang ke kampung asalku di Banten. Pulang dengan kecewa. Pulang dengan hati yang sangat terluka. Dan tubuh yang telah tercincang sakit yang tak bisa aku sembuhkan sendiri. Ketika aku pulang, aku disambut oleh kedua orang tuaku. Namun aku sama sekali tidak bercerita mengenai pernikahanku dengan suamiku. Dan aku pun tidak bercerita mengenai pernikahan suamiku.
dengan para madunya. Manis dong. Karena alasan aku tidak ingin membuka aib. Aku tidak ingin melihat ayah dan ibuku murka terhadapku dan suamiku. Ditambah, aku tidak bisa melihat hal tersebut terjadi kepada Rasna, Nizar, dan Ahmad yang usianya masih belia dan kecil-kecil. Aku hanya bercerita mengenai kebangkrutan suamiku di sana. Rasna sementara aku tinggalkan di rumah mertuaku. Yang belakangan aku ketahui, ternyata ia mengaku juga jarang dijenguk oleh ayahnya di sana. Ia sering mengalami pembulian dari anak-anak sekitar, dan ia mengaku tidak betah tinggal berlama-lama tanpa aku sebagai ibunya. Rasna jarang diberi bekal sekolah oleh keluarga suamiku. Akhirnya, Rasna aku ambil pulang bersamaku untuk tinggal di Banten. Aku memilih menyekolah. Salah guys, maaf ya. Aku memilih menyekolahkan mereka di sini. Bersama keluargaku di sini yang alhamdulillah, walaupun hidup kami pas-pasan, kami mencoba untuk move on dari kelamnya dunia dan kehidupanku sebelumnya. Pada akhirnya, hingga saat ini, Rasna, Nizar, dan Ahmad begitu dekat denganku ketimbang ayahnya. Aku tidak menceraikan suamiku hingga saat ini karena satu hal, anak. Mereka masih butuh sosok aku dan suamiku untuk berperan menjadi ayah dan ibu mereka. Biarlah suatu saat nanti mereka tahu sendiri dan menilai pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah dari peristiwa ini. Seiring berjalannya waktu, karena aku yakin aku hanya akan tetap bahagia untuk mereka, anak-anakku. Rasna, Nizar, dan Ahmad. Aku akan tetap tersenyum demi mereka. Demi mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus jauh lebih kuat dari aku sebagai ibunya. Dan mereka harus mampu menahan godaan dari wanita lain jika nanti mereka sudah dewasa dan kenal dengan siklus percintaan. Bagus nih, pendidikan dini. Ya. Pak. Bener sih, nggak salah kok. Lanjut. Pesan kepada seluruh pendengar Zona Galau. Ya, dapat pesan nih teman-teman. Oke, dengerin ya pesan dari Bu Guru. Ingat pesan Ibu. Pesan saya kepada seluruh pendengar Zona Galau. Dapat pesan teman-teman. Pikir kembali jika ingin menikah. Jangan kalian menikah dengan orang yang salah. Dan kalian tidak tahu bibit bebek bobot orang tersebut. Dan untuk kalian, wahai para laki-laki, Allah berfirman dalam Al-Quran melalui surat An-Nisa, bukan semata-mata memperbolehkan kalian sembarangan menikahi wanita lain tanpa syarat apapun. Masih banyak sunatullah lain yang jauh lebih baik dari itu. Dan masih banyak sunatullah lain yang lebih mulia dibandingkan memiliki istri lebih dari satu. Karena korban dari poligami dan keputusan kalian yang sembarangan tersebut nanti akan berdampak kepada anak. Soal dosa kepada Tuhan, biarlah itu urusan suamiku dengan Tuhan. Karena menurutku, dengan adanya keinginan ia untuk menikahi wanita lain, berarti ia sudah satu langkah di depan Tuhan.
dengan menandingi kemahaadilannya. Dan aku tidak ingin menuntut banyak. Hanya kebahagiaan aku dan anak-anakku yang kupikirkan. Aku juga jadi mawas diri. Karena hanya anak-anakku yang aku punya dan aku sayangi lebih dari yang lain. Dalam cerita ini, aku tidak ingin mendeskripsikan dan menyalahkan keluarga suamiku karena apa yang aku ceritakan adalah murni apa yang aku rasakan. Bagaimanapun mereka juga ada sisi baiknya kepadaku. Dengan mengajarkan Rasna ilmu agama yang baik selama Rasna aku titipkan di sana. 2015 lalu, ayahku meninggal dunia. Dan aku benar-benar merasa kehilangan sekaligus merasa bersalah. Karena aku betul-betul menutupi sakit hatiku tanpa ayahku sendiri tahu bahwa anaknya memendam rahasia terdalam dengan perasaan tersiksa. Kemudian ayah mertuaku juga pergi meninggalkan keluarga kami 2 tahun kemudian. Sekarang, aku masih bertahan dengan suamiku. Dan tidak ada orang yang tahu, termasuk keluargaku hingga sekarang. Anak-anakku perlahan mulai melihat titik terang perilaku suamiku. Dan faktanya, mereka pun membencinya. Namun, aku selalu ajarkan bahwa seburuk apapun ayah kalian, ia tetap ayah kalian yang harus kalian sayangi. Setidaknya, dengan tidak mengikuti jejak ayah mereka, Rasna, Nizar, dan Ahmad sudah jauh menjadi laki-laki yang lebih baik dari suamiku. Sekarang, kehidupan kami tidak mewah, cenderung sederhana, dan malah mungkin kekurangan. Suamiku berlarut-larut sudah mulai sulit mendapatkan kontrak kerja. Dan setiap hasil yang ia hasilkan tentunya harus ia bagi kepada ketiga istrinya dan anak-anak dari istri-istrinya yang lain. Sesak. Memang sesak. Maaf guys. Sesak. Memang. Mungkin inilah yang dinamakan karma dari hasil ia memadu istri pertamanya. Dan melanggar janjinya pada ayahku ketika ia meminangku 25 tahun silam. Silahkan renung, silahkan ambil positifnya. Cukup hanya aku yang merasakan perih-perih kehidupan berumah tangga. Kalian jangan. Dan ingat, pelakor tidak akan muncul ketika sang lelaki juga tidak ikut gatal. Dan ini hanya sekelumit kecil dari masalah lain yang aku hadapi hingga akhir tahun 2020 ini. Dan ini betul-betul aku alami berdasarkan kejadian nyata, based on the true story. Malu kan deh? Lanjut. Tentunya, dengan nama pemeran yang berbeda, terima kasih Zona Galau, sukses selalu. Apa yang kita rasakan setelah membaca cerita ini teh? Tidak bisa sih ya, tidak bisa berkata-kata. Cuman yang untuk apa? Untuk para lelaki gimana? Ya tadi pesan untuk semua orang yang nonton video ini tadi udah dikasih pesan dari si pengirim cerita bahwa berpikirlah sebelum bertindak. Kita tidak ingin komentar lebih lanjut karena semuanya sudah disampaikan di sini tadi pesan-pesan yang sangat ambil positifnya, baik. Buang negatifnya. Sekian dari tim Zona Galau. Kita sudah
kembali lagi di sini kan ya, cerita setelah sekian lama kita nggak update. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kami sampai detik ini. Mendengarkan ceritanya sampai akhir juga. Betul. Yang punya cerita sama bisa ikut komen di kolom komentar. Dan buat kalian juga yang mau ceritanya kita ceritain di Zona Galau. Nama lucu. Jangan lupa kirim langsung ke sosial medianya Zona Galau. Yang sudah tertera di Description box. Oke. Sampai ketemu di video-video galau Selanjutnya, see you on the next video. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Zona